Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Sunan Cipancar, Prabu Wijaya Kusuma. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Membicarakan tentang Kabupaten Garut, tidak akan lepas dari Kabupaten Limbangan yang merupakan cikal bakal pembentukannya. Peran serta kaum ulama yang menyebarkan Islam hingga mewarnai corak kehidupan masyarakat Garut pun tak kalah pentingnya. Tak heran, sebagian kalangan menilai Garut layak dijuluki sebagai kota ulama karena banyaknya sumbangsi para ulama dalam membina masyarakat Garut. Salah satu tokoh ulama sekaligus umaro yang perannya tak bisa diabaikan pada masa awal penyebaran Islam di pedalaman Jawa Barat, khususnya Garut, adalah Sunan Cipancar. Selain eksis dalam penyebaran Islam, ia pun merupakan tokoh yang menurunkan keluarga bupati-bupati Limbangan. Hal itu sebelum kemudian dengan alasan politis, Limbangan dipindahkan dan berubah menjadi Kabupaten Garut. Karena itulah, tak salah jika kita masyarakat Garut menziarahi makam Sunan Cipancar di Pasir Astana, Desa Pasirwaru, Kecamatan Balubur, Limbangan. Hal itu penting, selain sekedar berdoa dan memberikan penghormatan atas jasa-jasanya dalam menyebarkan Islam, juga untuk menelisik kembali alur sejarah Kabupaten Garut, termasuk pesan-pesan moral yang diamanatkan para leluhur dari masyarakat Garut sendiri dalam menata bangunan kehidupan masyarakatnya. Sumber resmi Pemkab Garut dan Pemprov Jabar melalui websitenya menyebutkan awalnya pemegang kekuasaan Limbangan adalah dalam Prabu Liman Sanjaya, cucu Prabu Siliwangi dan anak dari Prabu Laya Kusuma. Prabu Liman Sanjaya diganti oleh anaknya yang bernama Raden Wijaya Kusuma alias Sunan Cipancar. Akan tetapi literatur lain menjelaskan yang disebut sebagai Wijaya Kusuma I adalah kakeknya Sunan Cipancar, yaitu Sunan Rumenggong. Kabupaten Limbangan semula merupakan sebuah kerajaan daerah bawahan Kerajaan Besar Pakuan Pajajaran bernama Kerajaan Kertarahayu yang didirikan Sunan Rumenggong di kawasan Gunung Poronggol, Limbangan sekitar tahun 1415 Masehi. Sunan Rumenggong bernama asli Jaya Kusuma atau Wijaya Kusuma I, Ratu Rararinten, Rakeian Layaran Wangi atau Jaya Permana, Gagak Rancang. Sumber lain menyebutkan Laya Kusuma mempunyai 3 anak dari Ambedkasi, yaitu Handil Liman Sanjaya Kusuma, saudara kembarnya Handil Liman Sanjaya dan adiknya Wastudewa. Handil Liman Sanjaya Kusuma berputra Jaya Kusuma atau Panggung Pakuan Wijaya Kusuma atau Wijaya Kusuma II. Liman Sanjaya Kusuma yang belakangan disebut Sunan Cipancar. Namun, nama Limbangan saat ini tinggal berupa sebuah wilayah kecamatan yang ditambah kata Balubur di depannya menjadi Kecamatan Balubur Limbangan. Berbeda dengan makam tokoh penyebar Islam lainnya yang ada di Garut yang mendapatkan cukup perhatian pemerintah, makam Sunan Cipancar terkesan terabaikan. Padahal makam tersebut termasuk situs cagar budaya yang memiliki arti penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Dari aspek arkeologi, jirat dan nisan makam masih memiliki keaslian sebagai tradisi peninggalan megalit. Baru beberapa tahun belakangan saja, makam keramat tersebut mendapat perhatian dengan mendapatkan bantuan penataan lingkungan makam.
Seperti halnya makam keramat lainnya yang ada di Garut, makam Sunan Cipancar juga kerap dikunjungi para peziarah dari berbagai daerah. Sebagai tata krama para santri yang ada di kawasan Pelupur Limbangan dan sekitarnya, bahkan sering memulai perjalanan ziarah dari makam Sunan Cipancar sebelum kemudian berziarah ke makam Mbah Wali Syekh Jafar Shodiq Cibiuk dan sejumlah makam keramat lainnya. Puncak kunjungan ziarah biasanya terjadi pada bulan Mulud. Sedikit kisah tentang Pelupur Limbangan. Pelupur Limbangan saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Garut. Kecamatan ini dalam perjalanan sejarah. Kabupaten Garut memiliki tempat yang istimewa. Pasalnya, Pelupur Limbangan semakin lama dijadikan ibu kota kabupaten sebelum beralih ke Garut. Di zaman lampau, Pelupur Limbangan mengalami zaman yang kemasan, yang gilang gemilang, subur, makmur, aman dan tentram. Maka Pelupur Limbangan menjadi catatan para sejarawan dan tidak mudah dilupakan orang. Karena kecakapan pemerintahnya dapat menjalankan, memperhatikan keseimbangan di segala bidang dan dapat mengikuti perkembangan syiar Islam yang dilakukan pemerintah Cirebon pada saat itu. Pelupur Limbangan dikenal dengan wilayah yang mempunyai daya kekuatan batin yang sangat tinggi karena banyaknya ulama yang berkualitas. Istilah Pelupur seperti diterangkan dalam Ensiklopedia Kebudayaan Sunda merujuk pada daerah pemukiman para penguasa kabupaten pada zaman dulu, semacam daerah istimewa yang penghuninya terdiri dari para menak dan pejabat pemerintah lainnya. Pelupur Limbangan berarti daerah istimewa, tempat para penguasa Kabupaten Limbangan yang bertempat tinggal. Nama Limbangan berasal dari kata imbangan yang berarti memiliki kata imbangan atau mengimbangi, dengan Cirebon yang sama-sama memiliki kekuatan batin. Pada abad di mana Islam sedang pesatnya mengalir ke setiap pelosok tanah air Indonesia, Limbangan dipimpin oleh seorang bupati sebagai wakil dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada tahun 1552 hingga 1570. Awalnya, pemegang kekuasaan Limbangan adalah dalam Prabu Liman Sanjaya, cucu dari Prabu Siliwangi dan anak dari Prabu Laya Kusuma. Prabu Liman Sanjaya digantikan oleh anaknya yang bernama Raden Wijaya Kusuma I, yang lebih terkenal dengan julukan Sunan Dalem Cipancar. Adapun sejarahnya sebagai berikut. Raden Wijaya Kusuma ke-1 ini adalah Bupati Limbangan yang dikenal dengan Bupati Gali Pakuan, yang sangat termasyhur akan kebijaksanaannya dalam memimpin, tentang kecakapan mengatur pemerintahan. Peribahasa Sunda mengatakan, sepi paling suwung rampong, urip Gusti waras abdi, aman tentram dan damai. Bupati Wijaya Kusuma sebagai pemuka tabir bahwa Pelupur Limbangan mempunyai kekuatan batin. Syahdan, kepala daerah Cirebon, Syarif Hidayat. Pada suatu saat, beliau memerintahkan kepada semua bupati untuk menghadiri rapat bupati di Cirebon. Seluruh bupati diwajibkan hadir dan tepat waktu. Bila ada yang melalaikan perintah Syarif Hidayat, maka akan dikenakan hukuman mati. Upaya tersebut merupakan penanaman disiplin bagi aparatur negara pada waktu itu. Maksud dari upaya terpenting dari kumpulan itu, guna menjelaskan tentang keunggulan ajaran agama Islam. Pada saat itu, ditegaskan bahwa sebagai penganut Islam harus berjanji
untuk menjalankan segala perintah agama dan tidak akan bertentangan dengan hukum-hukum serta menurut perintah Tuhan. Perjalanan dari Limbangan menuju Cirebon saat itu sangat sulit. Oleh karena itu, Bupati Galih Pakuan, Raden Wijaya Kusuma, datang terlambat pada upacara rapat tersebut. Sesampainya di pendopo, Bupati Galih Pakuan ditangkap oleh para algojo yang sedang bertugas dan akan dibunuh dengan mempergunakan senjata miliknya. Namun, ketika keris ditusukkan pada tubuh Bupati Raden Wijaya Kusuma, tiba-tiba semua algojo itu terjatuh lemas ke tanah. Seluruh isi pendopo menjadi panik hingga rapat terganggu dan dihentikan untuk sementara waktu. Syarif Hidayat keluar dan menjumpai para algojo. Beliau menanyakan sebab-sebab kejadian ini. Maka para algojo menjelaskan bahwa saat menjalankan tugas dari beliau untuk menghukum mati Galih Pakuan yang datang terlambat, mereka tidak berdaya. Syarif menoleh kepada Bupati Galih Pakuan. Maka mengertilah bahwa bupati yang bersalah itu seharusnya dihukum dengan tidak mengenal pangkat, teman, atau saudara. Bupati Galih Pakuan dengan ikhlas mempersembahkan kerisnya kepada Syarif Hidayat guna menjalani hukuman. Setelah keris berada di tangan Syarif Hidayat, maka terlihatlah lafaz Quran "Ola ikroha fidin" yang terukir pada keris tersebut. Maka Syarif Hidayat memahami bahwa orang yang diizinkan memakai keris tersebut adalah orang sangat berjasa, karena keris tersebut adalah senjata pusaka Prabu Kian Santang, pendekar agama Islam. Keris itu dapat dipandang sebagai bintang perjuangan dalam menyebarkan agama Islam. Akhirnya, Syarif Hidayat tidak jadi membunuh Bupati Galih Pakuan dan mengumumkan kepada semua bupati dalam rapat bahwa Bupati Galih Pakuan tidak jadi dibunuhnya karena beliau merupakan orang yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam. Terbukti dengan memilikinya senjata pusaka. Dijelaskan pula oleh beliau bahwa keterlambatannya bukan berarti melalaikan undangan, tetapi karena disebabkan sulitnya perjalanan. Diumumkan pula bahwa sejak hari ini nama Bupati Galih Pakuan diganti dengan nama Bupati Limbangan, yang berarti bahwa Galih Pakuan telah mengimbangi Cirebon dalam syiar Islam. Seperti tercatat dalam sejarah, Limbangan yang berada di daerah kawasan Gunung Poronggol, Limbangan sekitar tahun 1415 Masehi, awalnya bagian daerah bawahan dari wilayah Kerajaan Sunda atau Kerajaan Besar Pakuan Pajajaran. Namun versi lain mengatakan bahwa Limbangan sudah menjadi daerah otonom, merupakan sebuah kerajaan kecil bernama Kertarahayu ketika Kerajaan Sunda terbagi dua, yakni menjadi Galuh dan Sunda, dan kadang disebut Rumenggong. Rumenggong konon berasal dari kata rumenggang atau renggang karena berada di antara Galuh dan Sunda, dan penguasanya dikenal sebagai Sunan Rumenggong yang bernama asli Jaya Kusukah atau Wijaya Kusuma I, Ratu Rara Inten, Rakaian Layaran Wangi, Jaya Permana atau Gegak Rancang. Setelah kerajaan sudah runtuh, wilayah ini sempat berada di bawah kekuasaan daerah lain. Di antaranya sempat menjadi wilayah bawahan Sumedang Larang. Pada tanggal 24 Maret 1706, Limbangan yang awalnya hanya sebuah distrik di bawah Kabupaten Sumedang oleh VOC, statusnya dikembalikan menjadi kabupaten yang mandiri dengan Rangga Mertasinya sebagai bupatinya. Hampir sahabat lamanya, Limbangan menjadi kabupaten.
sampai pada tanggal 2 Maret 1811. Gubernur Jenderal Daendels, penguasa tertinggi pemerintah kolonial Belanda, membubarkan Kabupaten Limbangan karena alasan produksi kopi menurun hingga titik paling rendah, dan juga bupatinya menolak perintah menanam nila atau indigo. Wilayah Kabupaten Limbangan kemudian dipecah-pecah dan menjadi bagian wilayah kabupaten lain. Namun, ketika Inggris menguasai Jawa, Gubernur Jenderal Raffles yang mewakili kekuasaan Inggris pada 16 Februari 1813 mengembalikan status Limbangan menjadi kabupaten di Karesidenan Periangan dengan mengangkat Tumenggung Adipati Adiwijaya pada tahun 1813 hingga 1831 sebagai Bupati Limbangan pada saat itu, karena dirasa kurang memenuhi persyaratan sebagai ibu kota kabupaten. Maka Bupati Adiwijaya membentuk panitia untuk mencari tempat yang cocok bagi ibu kota kabupaten. Pada awalnya, panitia menemukan Cemoro sekitar 3 km sebelah timur Suci. Saat ini kampung tersebut dikenal dengan nama Kampung Pidayahan. Tapi tempat tersebut air bersih sulit diperoleh, sehingga tidak tepat untuk menjadi ibu kota. Selanjutnya panitia mencari lokasi ke arah barat Suci sekitar 5 km dan mendapatkan tempat yang cocok. Selain tanahnya subur, tempat tersebut memiliki mata air yang mengalir ke Sungai Cimanuk, serta pemandangannya pun sangat indah, dikelilingi gunung seperti Gunung Cikuray. Namun ibu kota kabupaten yang awalnya di Balubur Limbangan dipindahkan ke distrik Suci karena dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagai ibu kota kabupaten karena kawasan tersebut cukup sempit. Kemudian ibu kota dipindahkan lagi ke kota Garut yang sekarang. Sejak itulah Balubur Limbangan mengalami penyusutan hingga sekarang Balubur Limbangan hanya menjadi wilayah kecamatan sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Garut. Cukup sekian pembahasan kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.